Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 8 Juni 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-10. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 5, ayat 13 sampai dengan ayat 16. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Saudara-saudari yang terkasih, menjadi garam dan terang dunia adalah identitas murid-murid Yesus. Garam menjadi gambaran bahwa setiap orang Kristen mampu memberikan rasa yang enak bagi kehidupan dunia. Sementara terang menjadi medan perwujudan dari karya Allah sendiri. Allah hadir membawa terang. Maka jika Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya adalah terang dunia, maka orang Kristen di dalam hidupnya sudah seharusnya senantiasa bersatu dengan Allah Sang Sumber Terang. Dengan demikian, menjadi terang dunia menjadi bagian dari hidup setiap orang Kristen karena persatuan dengan Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, tidak jarang orang-orang Kristen tidak berani terang-terangan berbuat baik. Mungkin juga karena pengaruh semboyan, jika tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Memang ketika berbuat baik kita diajak untuk tidak mengharapkan pujian dan penghormatan yang berlebihan. Dengan kata lain, berbuat baik dengan tulus tanpa modus. Jika hendak membantu, membantulah dengan apa yang bisa dilakukan. Jika hendak memberi, memberilah tanpa ada embel-embel apapun. Namun, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengajak kita untuk tidak malu berbuat kebaikan atau tidak minder memperjuangkan nilai-nilai luhur yang patut diperjuangkan oleh setiap orang Kristiani. Yesus mengajak kita supaya kita tidak takut untuk berbuat baik di tengah kerumunan orang. Niat kita bukanlah supaya orang lain melihat apa yang kita lakukan sehingga kita mendapat pujian dan kemuliaan. Jika niat kita sungguh hanya untuk berbuat baik, sama sekali tidak ada salahnya kita menolong orang yang kesusahan, meskipun pada saat itu disaksikan oleh banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengingatkan kita bahwa perbuatan baik yang tulus bisa membawa orang yang melihat melakukan hal yang sama. Kita patut bersyukur bahwa orang lain juga terkena virus yang kita sebarkan. Namun tetaplah untuk berbuat baik dengan tulus. Yesus kiranya tidak menghendaki kemudian kita menjadi orang yang tinggi hati, orang yang sombong dan memegahkan diri. Kebaikan yang tulus akan melahirkan kebaikan yang tulus juga bagi orang lain. Saudara yang terkasih, warta Injil tentang garam dan terang dunia, di mana seharusnya setiap orang Kristen menjadi garam dan terang bagi dunia. Setiap dari kita diminta untuk hidup bukan saja berbuat baik dan benar, sehingga manusia dapat melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah dan merasakan dampaknya. Namun juga setiap dari kita diminta untuk tetap hidup berbuat sesuatu yang baik dan benar meskipun tidak dilihat orang lain. Kita berbuat baik dan benar bukan supaya dipuji dan dihormati manusia, melainkan karena kita bersyukur sudah diselamatkan dan menerima anugerah besar dari Kristus. Maka, saudara saya terkasih, baiklah kita berefleksi sejenak tentang diri kita, yakni
Bagaimana dengan kehidupan kita selama ini? Sudahkah menjadi garam dan terang sesuai dengan kebenarannya di lingkungan kita? Ketika kita memberi bantuan kepada orang lain, misal bantuan pembangunan gereja, melayani di dalam kepengurusan gereja sebagai dewan paroki, pengurus seksi liturgi atau seksi-seksi yang lain, apakah hanya Allah dan Anda yang tahu? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, aku bersyukur atas kasih dan kebaikan yang senantiasa boleh aku terima. Ajarilah aku supaya aku mampu untuk berbuat baik kepada sesamaku dengan tulus. Semoga aku senantiasa belajar untuk rendah hati di atas kesuksesanku. Tuhan, semoga kebaikan yang aku tebarkan membawa buah kebaikan juga bagi semakin banyak orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.